Ketahuilah bahwasanya hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Jadi antum mau sama istri ini, antum mau cerai sama dia, antum mau jadi duda, antum tetap dalam ujian, tidak akan lepas dari ujian. Yang lulus dari ujian itu dua orang. Satu bersyukur, yang satu bersabar. Ada yang diuji dengan harta, seperti Qarun, akhirnya dia tidak lulus. Ada yang diuji dengan penyakit dan kehilangan harta, seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau bersabar. Ada yang diuji tidak punya anak bertahun-tahun. Kadang-kala masalah konflik itu disebabkan nggak punya anak. Ada yang diuji, Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun nggak punya anak. Nabi Zakaria berapa tahun nggak punya anak. Ketika seorang melihat, ya ini memang ujian, aku dapat istri seperti ini, iya. Atau istri mengatakan, Ustadz, ana dapat suami kok zalim Ustadz ya. Dia mudah sekali marah, mudah sekali mencaci maki. Apakah kemudian anti gugat cerai? Selesai masalahnya, anti keluar dari ujian itu, anti akan menjadi janda dan terjebak dalam ujian mungkin yang lebih besar. Mungkin juga ketika anti jadi janda, bawa anak, suami nggak peduli sama anak-anak anti. Anti akhirnya harus bekerja sendiri. Jadi seharusnya orang memandang hidup ini ujian, sudah anak akan hadapi. Makanya sebagian ulama itu Masya Allah, ketika dia dapat istri yang akhlaknya buruk, yang suatu hari sohibnya itu datang ke rumahnya alim ulama ini jemaah. Alim ulama, sohibnya bertamu, dilihat istrinya alim ulama ini kok kayaknya kurang adab, ngomongnya kasar macam-macam sama tamunya. Ente kenapa nggak ceraikan dia? Banyak perempuan lainnya. Kata dia, aku takut istriku ini adalah ujian buat aku karena dosa-dosaku. Aku takut kalau nikah lagi dapat yang lebih parah dari dia. Udahlah yang ini ana jalanin. Masya Allah. Artinya seorang tahu diri gitu. Hidup ini ujian. Dan kita tadi awalnya kita sebutkan jangan marah, banyak berbuat dosa, kita melakukan kesalahan. Bisa jadi pasangan hidup kita itu gambaran dari dosa-dosa yang kita lakukan sebagai penghapusan dosa buat nanti. Ini yang menyebabkan akhirnya sebagian orang hidup bersama suaminya dengan konflik yang tidak berujung sampai mati. Antum pernah melihat orang tua kita, kadang-kadang antum melihat abah ibu ini ribut gak mari-mari, tapi Masya Allah habis gitu makan bareng lagi, ngobrol bareng lagi, tapi konflik-konflik terjadi di antara mereka karena mereka tahu ya sudah uji. Mengevaluasi diri. Karena kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki. Bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit itu adalah hutang riba, karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat, mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar,
Mungkin dia suka ribain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, nggak bisa ngurusin suami anak.